Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita patut mengucap syukur hormat kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai kita semuanya. Jauh sebelumnya itu kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berkata, rohmu yang hidup penuhku. Biarlah kiranya roh Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan ada tinggal bersama-sama di dalam kehidupan kita.
kita memulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mengundang kuasa Tuhan, mengundang roh Tuhan untuk hadir, memimpin kita, mempersatukan kita, terlebih-lebih mengurapi hamba-Nya yang akan melayani kita, yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Bapa yang baik dan sungguh baik dan sangat baik, kami mengucap syukur hormat kepada Engkau Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami Tuhan di setiap langkah perjalanan kami Tuhan. Tuhan selalu memelihara kami, Tuhan selalu menjagai kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengundang kuasa Tuhan, kami mengundang Engkau hadir ada di dalam ibadah kami pada saat ini, untuk memimpin kami Tuhan, untuk mengurapi kami Bapa, bahkan untuk mempersatukan kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan, yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan yang menyertai memimpin hamba-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa, khususnya kami Tuhan yang berdiri di altar-Mu ini Bapa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, jiwa, roh, dan tubuh kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, kiranya roh Tuhan yang mempersatukan kami Bapa di dalam surga, sehingga kami Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini benar-benar disatukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita yakin dan percaya lewat doa kita yang kita serukan kepada Tuhan, kuasa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan pujian kita yang berkata, kita bangun tubuh Kristus. Kita akan tetap memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan lewat pujian kita dalam bahasa daerah Batak Toba yang berkata marolopolop tondiki. Ai
Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan jamah hati kita sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. 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 Yesus. Kami tetap mengucap syukur hormat kepada Engkau Tuhan.
Di pertengahan ibadah kami ini Bapak, kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami tetap bersuka cita Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan menjadi kemuliaan dan hormat bagimu Bapa yang baik. Dan begitu juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembalikan sebagian untuk kemuliaan dan hormat bagimu Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami Tuhan memasukkan tangan kami ke kantong persembahan Tuhan, jamah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan hormat bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami Bapa, supaya kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak guru kami Asiburian, Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Mari berangkatkan hamba-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Seberapa lama hamba-Mu Tuhan berdiri di altar-Mu Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu, menggurapi hamba-Mu Bapa di dalam surga. Dan begitu juga kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati kami Tuhan, supaya ada tempat firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan akan tinggal bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembalikan sebagian untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dia Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dia Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panci keselamatan. Dialah Raja Sang Raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panci keselamatan. Yehova Shalom, Sang Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dia Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Biarlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dan berkat buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita, Bapak Guru kita Asiburian. Untuk menyambutnya, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup,
yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janjimu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. 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 Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan pada saat ini. Betapa kasih dan kebaikan-Mu kami rasakan. Engkau tuntun kami, Engkau pelihara dalam setiap hidup kami. Demikian juga pada saat ini, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah berdiri di altar-Mu, mari Tuhan jamah, urapi setiap hati hamba-Mu benar-benar untuk dalam pelayanan. Baik setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, buka hati mereka, berkati, sehingga mereka tetap kuat di dalam mengikut Engkau. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyapa saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya membuatkan tema mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan dapat diperoleh setiap orang yang menantikan Tuhan hadir di dalam hidupnya. Kekuatan dapat diperoleh setiap orang yang menantikan Tuhan untuk hadir
di dalam kehidupannya. Karena Tuhan dapat memberikan suatu kekuatan dan kemampuan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang benar-benar menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap orang? Mengapa Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap orang? Kenapa tidak kepada dunia yang penuh dengan penguasaan? Kalau di dalam ayat yang ke-18 masih tetap di dalam pasal 41 dikatakan di sini. Jadi dengan siapa hendaknya kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Artinya, kepada patungkah manusia itu untuk mau meminta pertolongan kekuatan? Karena patung tidak mempunyai kekuatan, karena dia adalah benda mati. Kepada orang pintarkah? Karena orang pintar mempunyai keterbatasan di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan berkata di sini tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita sebagai orang yang percaya, kita menantikan Tuhan di dalam hidup kita, karena dari Dialah akan kita memiliki kekuatan yang baru. Yang pertama, mendapat kekuatan di dalam Tuhan karena Dia selalu mendengarkan setiap doa yang disampaikan ataupun setiap seruan yang disampaikan kepadanya. Untuk mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, menyampaikan segala apa keluhan-keluhan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan mendengar dan Dia akan hadir untuk memberikan kekuatan, maka dia akan mampu untuk hidup di dalam persoalan yang dihadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Ayub yang berkata di dalam penyampaiannya, dia berkata, "Aku akan mengadukan perkaraku." Ayub berkata, "Aku akan mengadukan perkaraku." Ayub merasa ada beban, ada persoalan, ada penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi dia percaya bahwa di dalam perkara persoalan yang dihadapi itu, jika ada Tuhan ada hadir dalam hidupnya, maka dia akan memperoleh kekuatan sehingga dia mampu melalui segala penderitaan, persoalan yang dia alami di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29
Dikatakan di sini ayat yang 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di mana saya katakan tadi, karena Dia Allah yaitu Yesus selalu mendengarkan setiap seruan doa orang-orang yang datang kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dikucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dengan jelas dikatakan di sini tadi, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, di dalam persoalan apapun yang kita alami dalam hidup ini, jika kita menantikan Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan segenap hati kita sampaikan segala persoalan tadi, segala penderitaan tadi, sebagaimana tadi Ayub yang berkata, aku akan mengadukan perkaraku. Demikian juga kepada kita, seorang yang percaya kepada Tuhan, kita mau sampaikan apa persoalan yang kita hadapi, apa penderitaan yang kita alami, apa penyakit yang kita alami, kita mau sampaikan itu kepada Tuhan. Karena Dialah sebagai jawaban, bahkan akan memberikan kita kepulihan dalam setiap akan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itulah kita mau tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, sehingga hidup kita hidup berkenan kepadanya. Sebagaimana tadi yang dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan baru, yang kedua, mengapa Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita? Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Perkara apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita alami, kalau Dia ada dalam hidup kita, sehingga di dalam persoalan itu, di dalam penderitaan itu, kita boleh tetap kuat. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab di dalam firman Tuhan juga dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mendengar firman Tuhan, perkataan daripada malaikat kepada Maria, yang disampaikan kepada Maria,
Tetapi Maria berkata dengan hati yang tulus, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Menurut akal pikiran daripada Maria, mana mungkin saya akan melahirkan padahal saya belum mempunyai suami. Tetapi malaikat Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah dalam hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita memakai akal pikiran kita di dalam menghadapi situasi, terlebih-lebih pada saat-saat ini, tidak ada kekuatan bagi kita sebagai orang yang lemah untuk menghadapi situasi yang menakutkan ini. Tetapi kita hanya percaya kepada Tuhan. Jika kita menantikan Dia, jika kita dengan sungguh menantikan Dia, maka seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagaimanapun beratnya yang kita alami, sebagaimanapun beratnya persoalan yang kita hadapi, sebagaimanapun keadaan yang kita alami pada saat-saat ini, bagi Allah tiada yang mustahil jika kita dengan benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam penantian akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, mempersiapkan hati kita, maka Tuhan akan hadir di sana, menolong dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya hal kekhawatiran itu tidak boleh terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, karena Tuhan telah berkata bahwa Dia akan menyediakan segala apa yang akan diperlukan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan di sini, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 dikatakan di sini dengan jelas, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Berarti Tuhan Allah berjanji untuk menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya. Setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk hadir di dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan di ayat yang ke-27 juga dikatakan di sini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada seorang pun di dalam kekhawatirannya untuk menambahkan sesuatu kekuatan dalam hidupnya, tetapi malah semakin membuat dia akan terpuruk, membuat dia akan semakin lemah. Tetapi kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menanti-nantikan akan Tuhan dalam hidup kita, kita percaya, kita sampaikan segala tadi perkara persoalan kita hadapi itu, yang kita alami itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan ada hadir
untuk memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat ke-33 dikatakan sebagai pesan supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Inilah suatu janji yang daripada Tuhan disampaikan, diingatkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diajar untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak bimbang dan tidak ragu di dalam mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang mengerti tentang akan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia selalu akan memakai akal pikirannya dan tidak mau datang kepada Tuhan, melakukan kehendak yang daripada Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah untuk melakukan hal yang baik. Hanya kita sesungguhnya untuk mau berserah dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kita sadar dalam hidup ini bahwa kekuatan kita tidak ada. Tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita kalau bukan karena Tuhan yang ada hadir untuk menolong kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Inilah yang mau kita lakukan dalam hidup kita, di dalam mengikut Tuhan. Kita serahkan segala kehidupan kita, segala persoalan yang kita hadapi, segala penderitaan yang kita alami, karena Tuhan akan ada hadir, memelihara, menjagai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tetap sadar dalam hidup ini siapa kita ini sesungguhnya. Adalah kita ini manusia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Adalah kita ini manusia yang lemah. Dan itu juga dikatakan di sini ayat ke-8 ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Diingatkan kepada kita supaya kita sadar dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena lawan kita, yaitu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi si iblis itu selalu akan mencari mangsanya. Siapa yang mau akan dimangsa? Siapa yang akan mau dimangsa? Tentu yang mau akan mangsa orang-orang yang tidak mau sadar, orang-orang yang tidak mau berjaga-jaga dalam hidupnya. Tetapi bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, jika dia tetap sadar, jika dia tetap mempersiapkan hidupnya, maka kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu untuk mau menghancurkan hidupnya, tidak mampu untuk menceberaikan dalam kesehatan, dalam kebahagiaannya, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam keluarga. Karena apa? Karena Tuhan ada hadir di sana dalam setiap saat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, karena Dia
Allah yang setia. Inilah yang luar biasanya Tuhan. Inilah yang luar biasanya Yesus yang telah berkorban itu. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah memperhitungkan akan segala kelemahan kekurangan umat-umat yang Dia kasihinya. Dia mau berkorban lewat hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang setia. Walaupun saya dan saudara kurang setia di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan segala perintah daripada Tuhan, di dalam melakukan seluruh kehendak daripada Tuhan, namun Dia tetap setia kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Timotius katakan di sini, 2 Timotius ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus tetap setia sebab Dia tidak dapat membohongi dan tidak dapat mengingkari apa yang dikatakannya. Dia tetap setia untuk mau menolong saudara dalam setiap pergumulan tadi. Dia tetap setia untuk memberikan jalan keluar bagi saudara yang di dalam mengalami segala penderitaan tadi. Dia tetap setia bagi saudara, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dia tetap setia jika kita dengan sungguh-sungguh tetap datang kepada Tuhan. Untuk itulah kehadiran kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tetap kita buka hati kita, karena di dalam Dia ada kekuatan yang baru yang kita akan dapatkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan itu tidak pernah akan berkesudahan. Bahkan kasih kebaikan Tuhan itu selalu baru dalam setiap pagi, dalam setiap saat. Selalu baru. Untuk itulah diingatkan kepada kita pada hari ini, supaya kita tetap mau menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, di mana dikatakan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dikatakan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada umat yang Dia kasihinya, di mana tadi kesetiaannya itu tidak pernah berubah. Walaupun kesetiaan kita berkurang, namun Dia tetap setia kepada kita. Bahkan selalu baru dalam setiap pagi kasih setia Tuhan bagi kita. Tidak berkesudahan kasih dan kebaikan Tuhan itu bagi kita. Untuk itulah kita mau tetap datang dengan sungguh kepada Tuhan, menerima berkat kekuatan rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, karena di dalam Dia kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
biarlah firman Tuhan ini terlukis di dalam hati kita, mengingat-ingatkan kita untuk tetap semakin setia datang kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Kita sampaikan dengan doa kepada Tuhan supaya Dia memberikan kemampuan bagi kita di dalam menghadapi setiap persoalan. Untuk mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup. Untuk itulah kita tetap berharap dan memohon kepada Dia, menyampaikan kepada Tuhan permohonan-permohonan doa kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita karena Dia Allah yang mampu dan sanggup menolong kita. Bahkan walaupun kita tidak setia, namun Dia tetap setia bagi kita. Itulah kebanggaan kita memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, bahkan duduk sebelah kanan Allah Bapa, memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita melalui daripada kuasa daripada Roh Kudus-Nya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan penderitaan ini, terlebih-lebih akhir-hari ini yang terjadi di muka bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini, yang menakutkan bagi setiap orang. Tapi kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana tadi firman Tuhan tadi, kita tidak perlu khawatir akan itu, karena Tuhan akan ada hadir menolong kita. Kita percaya Tuhan kita Allah yang ajaib itu akan memberikan kemenangan dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Maka terpujilah Tuhan kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Baik bangsa kita ini, seluruh yang mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan jamah hati mereka. Tuhan berkati apapun persoalan mereka, Tuhan akan turut campur tangan dalam hidupnya. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap, berharap pada Yesus. Katakan lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap, berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa.
Engkau Tuhan, berkuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, takkan goyah, takkan goyah, takkan goyah, takkan goyah selamanya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena satu kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Engkau pelihara kami Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan yang baru sehingga kami boleh mampu dan tetap kuat di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Terlebih-lebih pada akhir-akhir ini ya Tuhan, suasana yang menakutkan pada akhir-akhir ini di bumi yang Kau ciptakan ini ya Tuhan. Untuk itulah Bapa, kami tetap datang kepada-Mu supaya Engkau berikan kami kekuatan untuk kami mampu Tuhan menghalau semuanya itu. Oleh karena Engkau ada hadir bagi kami melalui kuasa daripada Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tutup bungkus lingkupi mereka semuanya Tuhan, sehingga mereka tetap mampu dan kuat di dalam mengikuti Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami dalam manusia ciptaan-Mu yang Kau ciptakan di tengah-tengah bumi yang Kau ciptakan ini. Terima kasih bagi-Mu Yesus Allah yang baik. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan hati mereka, Engkau teguhkan hati mereka, sehingga tetap mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau luar biasa, Engkau mampu Tuhan melakukan segala sesuatu bagi orang-orang yang datang kepada Engkau. Engkau mampu Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang datang kepada Engkau. Karena Engkau setia ya Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau tidak pernah melalukan kami ya Tuhan. Namun Engkau selalu datang di dalam kehidupan kami sebagai umat yang Kau kasihi ini. Bapa yang baik, terima kasih bagi-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan, kami serahkan dengan sungguh kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami kemampuan. Bahkan Tuhan di negara kami ini tak henti-hentinya kami berdoa kepada Tuhan. Situasi-situasi pada saat yang begitu memanas ya Tuhan, namun kami bawa kepada Tuhan. Biar damai yang daripada Engkau yang ada hadir bagi umat-umat manusia yang di negara kami, sehingga kami boleh tenang memuji Engkau Tuhan. Bahkan para pemimpin-pemimpin kami, mulai yang dari terendah sampai yang tertinggi, Engkau berikan bagi mereka Tuhan rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yang percayakan kepada mereka, mereka boleh melakukan dengan hal yang baik. Untuk itulah Tuhan kami datang kepada Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Bapa, terima kasih bagi-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Engkau memiliki kekuatan dan kuasa yang sungguh ajaib. Untuk itulah Tuhan hamba berdoa pada saat ini Bapa, supaya Engkau tumpangkan tangan-Mu kepada orang-orang yang memiliki penyakit di dalam tubuhnya. Ketika mereka percaya datang kepada Tuhan, mereka mengalami kesembuhan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Jika di antara orang-orang ya Tuhan yang mengalami penderitaan oleh karena keadaan ekonomi yang begitu sulitnya, kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan menolong orang-orang itu. Itulah iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab Engkau tidak membedakan orang, namun kami percaya kepada Tuhan. Engkau melihat setiap hati daripada anak-anak Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan kami bawa ke dalam tangan pengasihan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Allah yang kami puji, yang kami muliakan Engkau dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa ya Tuhan, berkatilah kebenaran firman yang sudah
kami sampaikan pada hari ini melalui media online ini. Kami imani Tuhan, orang-orang yang mendengarkan Engkau akan berkati semuanya. Terima kasih bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita tutup dengan doa kita. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam jam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kembali kita akan memberikan persembahan kita sebuah gereja, dan sekaligus kita akan bersalam-salaman dengan hamba-hamba Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.